Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah pada hari ini pun Ibu selalu diberikan kesehatan. Karena kesehatan adalah awal dari segalanya untuk kita melakukan aktivitas. Belajar di pelajaran Ibu yaitu pelajaran simulasi dan komunikasi digital 3 jam dalam 1 minggu. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kewargaan digital. Kalian bisa melihat penampilan atau PowerPoint yang akan Ibu sampaikan. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu memahami konsep kewargaan digital, merumuskan etika kewargaan digital, dan di bawah adalah salah satu contoh sebagai warga digital. Siapa warga digital? Ada semua yang memakai digital itu disebut dengan warga digital, tidak terkecuali mau anak-anak, mau orang tua, mau laki, mau perempuan, mau muda atau mau tua. Itu yang memakai digital disebut dengan warga digital. Warga digital itu sering disebut dengan daring online atau sering juga dengan komunikasi dalam jaringan. Tujuan dari pembelajaran dari ini yaitu menyajikan pengertian dan komponen kewargaan digital. Siswa dapat menerapkan kewargaan digital dalam komunikasi dalam jaringan. Uraian materi yaitu yang pertama yaitu warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, bekerja, dan berkreasi. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Komponen kewargaan digital di sini terdapat dari 9 komponen dan dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan pemanfaatannya. Nah, ini adalah yang disebut dengan lingkungan digital siswa. Jadi terdapat 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan belajar dan akademis, di mana IT teknologi telah menjadi bagian dari lingkungan belajar dan akademis. Baik pengajar dan siswa secara aktif memanfaatkan IT dalam mencari informasi, data maupun literatur yang digunakan untuk keperluan akademis. Selanjutnya, komponen yang ke-1 yang disebut dengan akses digital. Setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas IT dan teknologi. Yang kedua yaitu komunikasi digital. Setiap orang untuk dapat bertukar informasi, ide, komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, bisa 2 arah, antar pribadi maupun seperti email, SMS, chatting, forum, komunikasi dalam forum itu disebut dengan komunikasi digital. Yang ketiga yaitu literasi digital, di mana literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Pelajar dan mengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja dan di mana saja, tidak ada batasan waktu. Nah, yang lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan tingkah laku. Di sini komponen yang keempat itu memiliki hak digital. Setiap warga digital juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh nyatanya adalah tidak melakukan pembajakan konten, tidak menyebarkan informasi palsu, tidak memancing emosi, menggunakan teknologi informasi lainnya. Yang kelima, komponen etika digital. Jadi setiap pemakai digital itu memiliki etikanya. Dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Di balik setiap postingan forum terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung jika Anda melanggar tata krama. Contohnya, ketika kalian memposting menyebutkan nama orang dan menjelekkan nama orang tersebut, maka itu tidak layak atau mereka tidak memiliki etika digital. Yang keenam yaitu keamanan digital. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital seperti
menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Kenapa perlu keamanan digital? Kenapa harus membackup data? Jadi ketika kalian kehilangan data tanpa membackup data, maka hilanglah sudah data kalian. Kalau ada backupannya, maka kalian ada cadangan untuk melihat data kembali. Dan kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Nah, ini terdapat dari komponen 7, yaitu hukum digital. Di sini ada yang namanya hukum digital yaitu mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat, melanggar hukum. Contohnya, perbuatan yang melanggar hukum antara lain meretas informasi website, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat virus, mengirimkan spam, atau mencuri identitas orang lain. Maka itu ada aturan hukum digitalnya. Nah, hukum cyber di Indonesia terdiri dari kategorikan menjadi 5 aspek besar. Pertama, aspek hak cipta, yang kedua aspek merek dagang, ketiga aspek fitnah dan pencemaran nama baik, yang keempat aspek privasi, yang kelima aspek yurisdiksi dan ruang cyber. Komponen yang ke-9, kesehatan digital. Nah, setiap pemakai digital itu harus memikirkan tentang kesehatannya. Terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, tangan. Nah, kesehatan mental dapat juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digitalnya. Konsepting di sini untuk menyederhanakan dari 9 komponen di atas. Anda dapat menggunakan konsepting. Apa konsepting itu? Is it true? Benarkah apa yang kita pakai itu? Is it helpful? Meyakinkankah? Yang ketiga, is it illegal? Ilegalkah yang kita pakai? Is it necessary? Pentingkah? Yang terakhir, is it good? Santunkah apa yang kita tuliskan atau sampaikan di media digital? Nah, untuk selanjutnya, karena paparan tadi sudah Ibu sampaikan, kalian silahkan tugas di bawah ini kalian kerjakan, lalu kalian kirim tugasnya ke Google Classroom. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi slide yang setelah Ibu paparkan. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, lalu kirim ke Classroom yang sudah Ibu buatkan grup di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.